Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sugi Siswanto di channel Sugi Rivet. Di kesempatan video ini saya akan menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Ada yang bertanya, Mas emang boleh kusen aluminium dipasang dicor bareng pemasangan bata? Itu selera ya, kalau misal mau dicor bareng pemasangan bata juga boleh saja, terserah yang punya bangunan. Tapi bagi saya, untuk pemasangan kusen aluminium itu lebih baik nunggu openingannya jadi dulu, baru kusen aluminium bisa dipasang, baru kusen aluminium dipasang ya. Jadi kalau misal mau pasang ini kusen aluminium bareng dicor make bata, terus dalamnya dikasih adukan itu, ini rawan bagian sininya openingannya nggak rapi ya. Terus rawan juga kusen aluminium ini kegores juga. Jadi otomatis kan misal ini belum rapi, ini masih mentah, masih bata, belum ada plesteran, belum ada ajian. Ini kalau mau ngerapin ini otomatis gak bakalan rapi, kecuali tukang bangunannya telaten, ini bisa rapi. Tapi kusen aluminium rawan ke gores, scrap buat ini ngaci ya mas bro. Ini rawan kena gores, terus rawan juga kena semen. Kalau kena semen nggak langsung dibersihin itu bekasnya putih, bekasnya ada bekas semen, itu bekasnya agak nggak bisa hilang. Tapi kalau misalnya kena semen langsung dibersihin, itu kalau anodes ya bisa hilang. Tapi kalau nggak langsung dibersihin itu nempel terus bekas semennya, malah bisa jadi coatingan anodesnya bisa keangkat juga. Dan kalau misal mau pasang kusen aluminium bareng dengan pemasangan bata, ini misal kusen pintu ya atau kusen jendela, ini plong, ini diisi adukan, ini diisi adukan dari atas misal ya, ini otomatis ini kedorong ke tengah, ini kedorong ke tengah. Kita harus kasih penyangga seperti ini ya, ini kita harus kasih penyangga seperti ini supaya kusen aluminium tetap berada di posisi lurus. Jadi bagian tengah kusen ini nggak ketarik ke dalam, kedorong adukan ya mas bro. Itu seperti itu. Kalau misal ada ambang 1, 2 ini masih aman. Ini masih misal ada 1 ambang lagi masih aman. Tapi kalau kusen pintu atau kusen jendela full, ini contohnya ini full, ini harus di tengah-tengah minimal 2, ini 1, 2 itu harus ada penahan supaya kusen aluminium nggak kedorong ke tengah, ke dalam ya. Ini saya kasih contoh, ada bangunan yang masih masih proses pemasangan batu bata dan yang sudah jadi ini ya. Ini contohnya di belakang kelihatan ya. Ini misal pemasangan kusen aluminium bareng dengan pemasangan bata. Ini bareng dengan pemasangan bata. Ini prosesnya mungkin seperti ini ya. Batu bata naik, kusen aluminium ditempel, terus nanti dicor adukan, disisipin, dimasukin cor-coran adukan di dalam kusen aluminium ini. Mungkin dari atas itu sebelum bata full, ini adukan masuk ke dalam ini, dikasih cor-coran gitu. Dan itu rawan rusak ya untuk kusen aluminiumnya juga, dan juga untuk finishing temboknya lebih ribet.
ini finishing temboknya lebih ribet. Ini otomatis kan tembokan ini dinding tembok ini kan harus di plester aci juga. Otomatis ininya kalau tukangnya bisa rapi sih oke, tapi kalau misal nggak bisa rapi, ini sudutannya ini pertemuan kusen dengan dinding tembok itu oval atau gelombang, itu nanti hasilnya jelek ya Mas Bro. Jadi saya saranin mending openingan dibikin jadi dulu seperti itu. Ini dibikin jadi dulu seperti ini, itu juga ada, ini udah jadi, baru kusen aluminium bisa masuk, bisa dipasang. Ini contohnya seperti ini. Ini openingan tembok sudah jadi dulu, baru kusen aluminium bisa masuk. Umumnya untuk pemasangan kusen aluminium seperti itu ya. Jangankan kusen aluminium, kusen pintu kayu ini kusen kayu. Pintu kayu ini openingannya dulu ini jadi. Baru ini kusen kayu dan daun pintu kayu masuk, dipasang. Jadi pemasangan seperti pemasangan kusen aluminium. Ini ada kusennya di bawah. Ya ini ya Mas Bro. Ini kusen kayu, pemasangan temboknya dijadiin dulu. Openingan temboknya jadi dulu. Ini nanti untuk kamar dan kamar mandi, pintu utama juga. Ini kusen kayu ini udah jadi, ini seperti ini. Nanti pemasangannya seperti kusen aluminium, nanti ini dibor agak dimasukin untuk skrupnya, nanti didempul, terus finishing cat. Untuk menutup celah antara kusen kayu dengan dinding, ini nanti juga di lem silikon seperti kusen aluminium ini untuk menutup celah antara kusen kayu dengan dinding. Jadi misal mau dipasang bebarengan dengan pemasangan bata, terus kusennya dimasukin cor adukan, itu boleh-boleh saja, tapi saran dari saya mending openingan dijadiin dulu, jadi nanti temboknya rapi dan juga nggak merusak kusen aluminium itu sendiri. Kemudian kalau misal mau dicor bebarengan bebarengan pemasangan batu bata, ini harus dikasih penahan seperti ini di tengah-tengah kusen seperti ini. Jadi nanti kusen aluminium nggak kedorong ke dalam. Kalau misal kedorong ke dalam kan misal lebarnya 50, terus tengah misal 49, bawah 50 kan, ini nanti daun pintu nggak bisa ketutup rapat. Dibikin 50 nanti atas bawah longgar, dibikin lengkung gini ya otomatis susah. Baik ya, untuk pertanyaan dari siapa tadi di kolom komentar, pemasangan kusen aluminium bareng dengan pemasangan batu bata bisa atau enggak? Saran saya mending tembok dulu dijadiin, baru bisa proses pemasangan kusen aluminium. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.